Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan. Semoga Allah menilai bahwa belajar ini adalah bagian dari nikmat kita terhadap kesehatan yang kita punya, sehingga kita berharap semoga kesehatan kita selalu Allah tambah dan selalu tambah, sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang perangkat keras komputer. Untuk kali ini kita akan bicarakan perangkat. Saya ulang dulu tentang perangkat komputer, yaitu perangkat penyimpanan dan pemrosesan data. Yang kemarin saya sampaikan secara lisan, tidak tulisannya, sehingga mungkin kalian tidak bisa mencatat, nggak bisa merekam dalam bentuk tulisan. Ya, ini saya permudah aja biar nanti kalian bisa membuat ringkasan di buku. Ya, nanti kalian buat ringkasan di buku. Ini udah saya tulis secara detail. Ya, meskipun nanti ada beberapa keterangan-keterangan yang saya sampaikan. Baik, kita langsung pada bahasan yang kemarin, ya. Kemarin itu tentang perangkat penyimpanan data. Baik, masih ingat perangkat penyimpanan data dan prosesan data kemarin? Satu, ada memori, kemudian yang kedua ada CPU, ketiga ada motherboard, 4 VGA card, ada sound card. Ya, sebenarnya ada lagi satu lagi, yaitu LAN card. Oke. Penjelasannya ini saya tulis di sini. Kemarin saya tampilkan dalam bentuk gambar, ternyata gambarnya tidak bisa muncul, ya. Memori itu ada dua, yaitu RAM dan ROM, ya. RAM itu perangkat keras untuk menyimpan data yang sifatnya sementara. Jadi sebelum diproses oleh prosesor, itu disimpan dulu dalam RAM. Setelah itu kemudian diserahkan kepada prosesor kemudian serahkan lagi kepada RAM lagi. RAM kemudian serahkan kepada mungkin VGA untuk menampilkan berupa gambar, atau mungkin sound card yang nanti akan tampilkan dalam berupa suara. Semuanya yang nampang adalah RAM, ya, RAM. Maka RAM ini sangat penting. Ketika RAM ini mempunyai kapasitas yang sangat tinggi, maka dia nanti akan mampu menyimpan dengan sangat cepat, ya. RAM mestinya seimbang dengan prosesor atau CPU nanti, ya. Sehingga kalau RAM dan prosesor itu punya kapasitas dan kecepatan yang sangat tinggi, maka nanti pun akan mempengaruhi kemampuan akses komputer. Selain RAM itu ada ROM. ROM itu read, ya, read namanya juga read, hanya membaca. Itu bisa kita lihat ketika kita menghidupkan komputer atau laptop, ya, kita hidupkan, maka ketika di awal itu ada namanya proses booting, ya. Booting itulah komputer menampilkan data-data informasi yang berkaitan dengan komputer, ya, prosesnya berapa, RAM-nya berapa, VGA-nya dan lain sebagainya, ya. Ini jenis motherboard-nya apa, ditampilkan ketika booting. Jadi prosesnya sangat cepat, ya, prosesnya cepat. Maka ketika kita menginginkan data-data itu terbuka, bisa kita buka lewat ketika booting itu tadi, ya. Oke, kita lanjutkan pada yang kedua. Nah,
cepat saja. Prosesor atau CPU. CPU Central Processing Unit. Ini CPU ada dua, yaitu ALU, proses untuk mengolah data atau pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, untuk mengontrol sistem kerja komputer. Kalau data-data yang kita masukkan dalam sistem komputer itu nanti akan diolah oleh ALU, ya, bagian dari CPU ALU itu diolah dan kecepatan sangat cepat, dengan kecepatan frekuensi yang sangat cepat. Satuannya menggunakan hertz, ya, hertz kan satuan untuk frekuensi. Pokoknya kita punya prosesor dengan kecepatan 1 giga, itu artinya 1 gigahertz. Maksudnya dalam 1 detik nanti CPU itu nanti atau prosesor mampu mengolah atau menghasilkan frekuensi 1 miliar per detik. Kalian bayangkan kecepatannya, ya, per detik. Itu sangat-sangat cepat, luar biasa. Kemudian ada yang tadi saya sebutkan, ada CU, Control Unit. Control Unit itu nanti pakai untuk mengontrol sistem kerja komputer dari awal keyboard, dari keyboard atau mungkin alat-alat yang lain, mouse, alat masukan yang lain seperti mikrofon, kemudian kerja motherboard, kerja VGA, kerja soundcard, kerja speaker, ya, monitor dan sebagainya. Itu nanti yang ngatur adalah CU. Itu makanya biasanya orang melihat atau membeli komputer itu mesti melihat kapasitas prosesornya, ya, prosesornya Intel berapa, kan Intel kan CPU itu ada dua, ya, ada yang berkembang prosesor, ada dua, ada yang menggunakan AMD, ada yang menggunakan Intel Pentium, itu Intel Pentium. Itu saling kejar-mengejar untuk melakukan inovasi. Kemudian yang ketiga ada motherboard. Motherboard itu papan induk, namanya mainboard, untuk menempatkan perangkat-perangkat internal seperti prosesor, VGA, ada LAN card, ada sound card, ada CPU, ada memori dan peralatan dan komponen-komponen kecil yang lainnya. Induknya ada ditempelkan semuanya pada motherboard. Motherboard itu papan pokok induk. Nah, jenis motherboard itu biasanya juga disesuaikan dengan prosesor yang ditempelkan. Kalau motherboard memang didesain khusus untuk prosesor Intel Pentium, ya, tidak bisa menggunakan prosesor AMD, ya, bisa. Bahkan Intel Pentium prosesor generasi i5 tidak bisa digunakan untuk generasi i7, ya, dan seterusnya. Di motherboard itu punya kekhususan desain itu. Yang keempat ada VGA card. Peralatan komputer ini fungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel dalam layar monitor, ya, VGA card. Jadi ini untuk menampilkan monitor tidak bisa menampilkan gambar ketika data itu tidak melalui VGA card, ya. Lanjut, yaitu sound card. Yang terakhir sound card. Peralatan komputer fungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara dan sebaliknya, mengubah sinyal suara menjadi sinyal digital. Nah, peralatan ini dihubungkan dengan speaker dan juga mikrofon. Kalau berupa speaker berarti dia berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara.
Kalau dia dihubungkan dengan mikrofon, maka dia nanti akan mengubah sinyal suara menjadi sinyal digital. Itu fungsi sound card ini double fungsinya. Baik, kita lanjutkan pada peralatan berikutnya, ya. Kita akan bicarakan tentang perangkat input ataupun perangkat output. Input dan output. Perangkat ini ada dua kelompok besar, ya, dua kelompok besar. Maka ini saya sendirikan antara kelompok input sendiri dan output sendiri. Oke, sekarang kita bicara tentang perangkat input atau input device. Input device tulisannya, ya. Input device, perangkat input, perangkat untuk masukkan data. Perangkat pakai untuk masukkan data apa saja? Ini ada banyak sekali sebenarnya. Ini saya hanya menulis beberapa aja, enggak semuanya saya masukkan. Pertama ada keyboard. Kalau udah tahu keyboard itu, ya, bentuk keyboard. Entah itu keyboard di laptop, HP, ataupun keyboard di komputer, ya, fungsinya sama. Yang kedua ada mouse, ya, keyboard, mouse ini kita udah paham sekali ini. Kemudian ada joystick. Ini kalau hobi game itu mesti tahu ini joystick. Kemudian ada mikrofon, mic, ya, kamera, dan juga ada scanner. Baik, sekarang untuk yang keyboard. Keyboard, perangkat input yang digunakan untuk masukkan data dan berita dalam sistem komputer. Itu sekarang ini ada onboard, ya. Keyboard screen, onboard screen, ya. Ada keyboard, ya, screen. Kalau di laptop itu ada, ya. Jadi kalau kita menulis Arab kemudian kita nggak hafal hurufnya, bisa kita gunakan keyboard on screen, ya. Termasuk keyboard on screen adalah keyboard yang digunakan di HP, itu keyboard on screen, ya. Untuk keyboard udah paten itu. Cuma jenis keyboard yang desain keyboard yang paling baik adalah yang paling nyaman di tangan, ya, paling mudah kita gunakan. Standar susunan hurufnya itu yang paling banyak gunakan adalah keyboard QWERTY. Jadi urutan hurufnya itu huruf Q, yang paling atas kiri itu Q, W, E, R, T, Y, dan seterusnya. Itu disebut dengan keyboard QWERTY. Keyboard ini sama dengan susunan keyboard pada mesin ketik, ya, mesin ketik. Nah, keyboard itu dari beberapa bagian. Ada tombol fungsi, ada tombol numerik, nomor fungsi itu ada F1, F2 sampai F12. Nah, ada numerik 1 sampai 9 dan 0. Ada alfabet ABC itu. Kemudian ada tombol-tombol khusus, ada shift, ada control, ada caps lock, tab, end, back down, back up, dan seterusnya. Itu untuk keyboard. Lanjut untuk mouse, yaitu perangkat input digunakan untuk menjelajahi program, memberi perintah dalam komputer. Kalau kita ngeklik mouse itu kan ada dua bagian, ya, atau tiga bagian. Klik kiri, kemudian klik kanan, dan tengah itu berupa scroll. Ya, bagian bawah keyboard itu bagian bawah mouse itu ada yang berupa bola, ada yang berupa sensor infrared. Kalau kita klik kiri itu artinya kita langsung memberikan perintah, ya, perintah. Kalau kita tekan gerakan scrollnya itu kita mengulung layar ke atas dan ke bawah. Kalau kita klik sebelah kanan, kita akan menampilkan menu pop up, ya, menu untuk menampilkan
beberapa jenis perintah ya. Jadi ada klik kiri, biasanya kalau klik kanan itu ditulis dengan klik kanan gitu. Tapi kalau kita hanya baca ini hanya ada klik, ini klik kiri atau kanan, kalau hanya tekan klik itu artinya klik kiri ya. Kalau klik kanan mesti ada lanjutan klik kanan gitu. Oke, kita lanjutkan. Joystick, peralatan input gunakan untuk menjalankan game dalam komputer. Game untuk komputer itu ada gamepad, ada joystick ya. Joystick tadi jenisnya ada 2. Kemudian ada mikrofon ya, perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data suara ke dalam sistem komputer. Yang dalam perkembangannya itu mikrofon punya fungsi yang luar biasa. Ada voice recognition, ini untuk mengenali suara pemiliknya ya. Nanti bisa diakses ya, komputer itu bisa diakses kalau dibuka dengan suara orang tertentu. Ini untuk kerahasiaan biasanya, untuk kerahasiaan data. Kemudian ada juga voice to text. Nah, ini kalau kalian gunakan di HP itu, kalau kalian ingin mencarikan kata kunci di Google biasanya kan kalian gunakan itu. Kalian ngomong kemudian nanti muncul ya, nanti akan muncul berupa text, voice to text. Ini untuk merekam juga bisa selama suaranya itu jelas, yaitu jarang-jarang itu nanti bisa terekam dengan baik. Kemudian kamera, perangkat input untuk kamera video mengirimkan dalam bentuk gambar gerak ke dalam sistem komputer. Kamera ini bisa kamera webcam, bisa kamera CCTV itu ya. Itu pakai untuk masukkan data dalam sistem komputer baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, sekarang yang ke-6, scanner ya. Perangkat input digunakan untuk mengirimkan gambar berupa gambar ya, dan mengirimkan data berupa gambar ke dalam sistem komputer. Scanner itu kalau peralatan khususnya itu seperti printer ya, sekali juga printer berkembang juga, bisa untuk nyetak, bisa untuk ngopi, bisa untuk men-scan ya, scan di gambar yang ada itu kemudian dimasukkan ke dalam alat scanner atau printer tertentu itu ya. Ketika ditekan dia nanti akan memindai berupa cahaya itu ya, berupa cahaya untuk memindai gambar yang ada di atasnya ya, sama dengan mesin fotokopi itu. Cuma kalau fotokopi itu bentuknya outputnya itu berupa cetakan. Kalau ini scanner ini outputnya berupa file gambar ya. Dalam perkembangannya alat itu udah mulai jarang digunakan ya. Sebagian tertentu masih menggunakan, tapi sebagian yang lain untuk lebih efektifnya itu bisa kita gunakan HP ya. Kita gunakan HP itu kan ada CS scanner itu ya. Di program nanti kalian cari, bisa dicari di Play Store itu. Install itu kemudian kita gunakan men-scan gambar, nanti gambar itu nanti akan tampak lebih jelas daripada menggunakan foto. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Cukup sekian, kita akhiri dibaca alhamdulillah alamin. Assalamualaikum.